Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak semua. Ya, alhamdulillah ya, kalian dalam keadaan sehat sehingga kita bisa berkumpul di pembelajaran virtual ini. Dalam keadaan pandemi saat ini, kalian harus jaga kesehatan ya, anak-anak ya, biar keadaannya fit, biar pembelajaran virtualnya kalian bisa fokus walaupun belajar di rumah ya. Tetap semangat kan? Ya, Bu. Semangat. Semangat ya, walaupun belajar di rumah ya. Ya. Oke, ya baik, sebelum memulai pembelajaran, Ibu minta ketua kelasnya dong untuk memimpin doa. Desta, ketua kelas. Ayo Desta. Iya Bu, saya Bu. Ya, silakan Desta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Sebelum kita masuk kepada pembahasan materi ini, berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Mulai. Sudah memimpin doa teman-teman kita semua. Nah, semoga pembelajaran hari ini bisa berjalan dengan lancar ya. Selanjutnya Ibu akan cek absen dulu. Tadi kalian sudah mengisinya di link absen ya. Ibu lihat sudah pada mengisi semua. Ya, Ibu lihat sudah isi link semuanya ya. Kemudian selanjutnya Ibu akan menyampaikan materi yang akan kita bahas hari ini. Tapi sebelumnya, ada yang masih ingat nggak pembelajaran minggu lalu kita belajar apa? Saya, Bu. Ya, Nindita. Ruang lingkup administrasi kepegawaian. Iya, betul. Minggu lalu kita bahas ruang lingkup administrasi kepegawaian ya. Ya kan? Masih ada yang ingat ruang lingkup administrasi kepegawaian tuh kita belajar apa aja sih? Ayo, ada yang masih ingat nggak? Ruang lingkupnya. Kemarin kita belajar apa aja di dalam materi itu? Ayo. Saya Bu. Ya, Fadli, coba. Pengertian administrasi kepegawaian, yaitu kegiatan administrasi mulai merencanakan, mengorganisasikan, dan Iya, ya minggu lalu kita bahas tentang ruang lingkup administrasi kepegawaian ya, di mana ada pengertian administrasi kepegawaian. Apa sih administrasi kepegawaian itu? Nah, minggu lalu sudah kita bahas. Nah, hari ini kita akan membahas tentang sistem administrasi kepegawaian. Apa sih sistem administrasi kepegawaian itu? Nah, nanti akan kita bahas di sini ya. Tujuannya agar kalian itu dapat menguraikan apa itu sistem administrasi kepegawaian, kemudian dapat menyimpulkan fungsi administrasi kepegawaian, serta kalian nanti dapat melakukan identifikasi pengelompokan sistem administrasi kepegawaian. Nah, sebelum memulai pembelajaran, Ibu buka slide PowerPoint-nya dulu ya. Nanti di tengah pembelajaran kalian akan berdiskusi kelompok. Nah, nanti kelompoknya itu sudah Ibu bagikan kemarin ya. Kalian sudah Ibu bagikan kelompok, sudah kalian baca? Iya, jadi nanti kalian berdiskusi, nanti ada tanya jawab di dalam diskusi itu. Jadi nanti tolong dilakukan dengan baik ya. Sebentar, Ibu akan buka slide PowerPoint-nya terlebih dahulu. Nah, ini kelihatan ya. Ya, kemarin Ibu sudah share materi ini di Google Classroom. Kalian sudah baca semuanya ya. Ibu sudah share materi ini di Google Classroom, kemudian PowerPoint-nya sudah Ibu share, dan bahan ajar juga sudah Ibu share kemarin. Berarti kalian sekarang sudah tahu dong apa itu sistem administrasi kepegawaian. Kemarin Ibu sudah minta kalian membaca ya. Ya kan? Sudah ada baca, udah dibuka Classroom-nya kemarin? Oke. Nah, sekarang kita akan bahas tentang sistem administrasi kepegawaian. Nah, ini tadi tujuan pembelajarannya ya, yang tadi Ibu sampaikan. Setelah mengikuti kegiatan pembelajaran ini, nanti diharapkan kalian dapat menguraikan apa itu sistem administrasi kepegawaian, kemudian kalian dapat menyimpulkan
fungsi administrasi kepegawaian dengan benar, kemudian kalian juga dapat melakukan identifikasi sistem administrasi kepegawaian dengan tepat. Ini tadi tujuan pembelajaran yang Ibu sampaikan di awal ya. Nah, di sini ini sudah Ibu share ya bahan ajarnya di Google Classroom. Apa sih sistem administrasi kepegawaian itu? Nah, ada yang sudah membaca nggak? Apa sih sistem administrasi kepegawaian itu? Ayo. Bu, saya jawab. Ya, Dio. Silakan Dio. Sistem administrasi kepegawaian itu sistem yang mengelola yang berhubungan dengan pegawai, Bu. Iya, bagus. Benar. Jadi sistem yang mengelola manajemen kepegawaian yang berhubungan dengan pegawai. Ya, jadi suatu perusahaan memerlukan suatu sistem untuk manajemen kepegawaiannya. Nah, untuk lebih jelasnya di sini. Ya, apa sih sistem administrasi kepegawaian itu? Nah, ada di sini ya. Ini kalian sudah membacanya sebelumnya kan? Suatu sistem yang mengelola perencanaan, pengorganisasian, pengembangan pengendalian pegawai sehingga tujuannya dapat tercapai. Gitu ya. Kemudian ada yang tahu tujuan sistem, kenapa sih harus ada sistem administrasi kepegawaian? Ada yang tahu nggak tujuannya? Saya, Bu. Ya, Vina. Silakan, Vin. Tujuannya biar nggak terjadi kecurangan pas lagi ngetes calon pegawainya. Jadi perusahaannya ini dapat calon pegawai yang sesuai dengan kebutuhan. Ya, bagus. Vina berarti udah nyimak ya, sudah baca modulnya ya. Di sini ada bentuk-bentuk sistem administrasi kepegawaian, ada 3 ya. Coba ada yang bisa menjelaskan nggak? Ayo, apa sih sistem kepegawaian terintegrasi? Desta? Itu Bu, sistem terintegrasi perekrutan pegawainya dilakukan secara terpusat ya Bu? Ya, betul. Jadi dilakukan secara terpusat ya perekrutannya ya. Nah, kalau yang sistem kepegawaian terpisah atau separated system? Setiap daerah ya Bu? Iya, betul. Dilakukan di setiap daerah ya kalau yang terpisah. Jadi kalau yang tadi integrate itu terpusat, kalau yang separated system itu dilakukan di masing-masing daerah. Kalau yang sistem kepegawaian terpadu, Pegawainya dilakukan dengan pihak ketiga. ya, bisa, betul. Jadi manajemen kepegawaiannya dilakukan dengan pihak ketiga atau suatu lembaga yang mengurusi manajemen kepegawaian itu sendiri. Nah, kalau untuk sistem pengangkatan pegawai nih, kemarin udah saya masukkan juga di Classroom nih, ada yang sudah membaca belum? Apa itu spoil system, apa itu nepotism system, patronage, merit, dan karir. Ya, Sistem pengangkatan pegawai berdasarkan anggota partai. Kalau nepotisme sistem pengangkatan pegawai berdasarkan hubungan keluarga atau teman dekat ya. Jadi kalau yang spoil system tadi didasarkan anggota partai, kalau yang nepotism system itu pengangkatan pegawainya berdasarkan hubungan keluarga atau teman dekat. Patronage, merit, dan karir. Ayo, siapa ada yang bisa mau jawab? saya, Bu. Ya enggak? Ayo enggak? Pinter nih Angga Patronage nih. sistem pengangkatan pegawai didasarkan atas ingin membantu pegawai tersebut. Iya, betul. Ya benar ya, kalau patronage itu didasarkan atas ingin membantu. Didasarkan ingin membantu karyawan tersebut ya. Nah, untuk sekarang Ibu minta kalian untuk berdiskusi. Untuk diskusinya Ibu bagi 3 kelompok. Nah, masing-masing kelompok itu kalian saling berdiskusi nanti lewat WhatsApp group. Setelah selesai berdiskusi, kemudian perwakilan satu kelompoknya memaparkan hasil diskusinya. Setelah itu, jika ada kelompok lain yang ada yang mau ditanyakan, silakan untuk bertanya. Mulai sekarang ya, nanti Ibu berikan waktu kurang lebih 10-15 menit ya anak-anak ya. Saya share di sini ya. Menurut kalian, kelompok kalian, sistem kepegawaian yang cocok di perusahaan itu yang mana sih? Kemudian menurut kalian, sistem pengangkatan pegawai yang
mana sih yang cocok di perusahaan? Yuk, silakan didiskusikan. Yuk, semua siswa coba berpendapat di situ. Kelompok 1 silakan. Menurut kelompok kami, kelompok 1, sistem administrasi kepegawaian yang cocok untuk perusahaan adalah sistem terintegrasi, Bu. Karena sistem ini perekrutan pegawainya dilakukan secara terpusat. Ini memudahkan perusahaan dalam mengelola pegawainya. Dan sistem pengangkatan pegawai yang cocok diterapkan di perusahaan menurut kelompok kami adalah merit system. Karena sistem ini melihat keterampilan pegawai. Kalau seorang pegawai sudah memiliki keterampilan, akan lebih cepat menyelesaikan suatu pekerjaan. Kelompok 1 ya. Siapa nih yang bertanya nih? Coba Saya, Bu. nama. Saya, Bu. Ya, Nisa, buka kameranya Nisa. Contoh perusahaan apa yang menggunakan sistem terintegrasi atau pusat, Bu? Saya, Bu. Ya, coba dijawab Irfan. Misalnya Alfamart Pusat melakukan tes calon pegawainya yang nantinya akan disebar di beberapa daerah, atau Kementerian Perdagangan misalnya melakukan tes calon pegawai untuk ditempatkan di daerah. Menurut kalian ada yang sulit nggak di materi ini? Apa sudah paham belum? Paham, Bu. Paham, benar. Paham. Kalau ada yang mau ditanyakan, tanya ya, Nak ya. Kalau ada yang mau ditanya, tanya. Jangan malu-malu, nggak gigit gurunya. Ayo, ada yang mau ditanya nggak? Dan jangan lupa jangan lupa hasil diskusi kalian hari ini diupload di Google Classroom. Oke? Nah, untuk materi selanjutnya itu kita akan membahas tentang perencanaan kepegawaian. Jadi nanti Ibu akan share bahan materinya di Classroom. Nanti akan Ibu infokan lebih lanjut di WhatsApp grup ya, anak-anak ya. Tetap semangat ya. Saya pakai pantun. Oh, Angga mau pantun, boleh nggak? Apa tuh nggak? Ayo nggak, biar temennya semangat nggak? Masih jam 1 kalian masih belajar nggak? Bukit berbaris banyak batunya. Di padang datar kita bertemu. Main game ada waktunya. Kerjakan dahulu PR dan tugasmu. Iya, cakep. Makasih ya, Angga, itu motivasi buat teman-teman semua ya. Sebelum menutup pembelajaran, Ketua kelas silakan dipimpin untuk berdoa. Sebelum Ayo Pak Ustadz. pembelajaran ditutup, baiknya kita berdoa dulu. Apa yang tadi kita pelajari, semoga kita bisa menyimpulkan dan bermanfaat. Amin. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, Memberi baik, terima salam. Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Boleh silakan kalian leave.